Oke, izin menjawab Mbak Ari. Iya. Secara umum kesiapan terkait dengan infrastruktur jalan ya, infrastruktur keselamatan di sepanjang ruas tol, penyiagaan petugas tambahan yang dilengkapi dengan armada patroli, derek, rescue hingga ambulans, sama kesiapan sarana prasarana di rest area, termasuk ada CCTV, kita ada 86 unit di sepanjang main road kita, sama termasuk di rest area juga. Jadi untungnya dengan adanya CCTV ini nantinya, ini amit-amit ya, Jangan sampai ketika ada kejadian misalnya atau mobil mogok atau apa, itu bisa segera ditanggulangi oleh tim kami yang ada di lapangan. Seperti itu sebenarnya tujuannya. Terus selain itu di rest area kita juga ada CCTV juga, lalu ada juga kita pengaturan rekayasa lalu lintas, jaga-jaga karena sekarang juga musim hujan ya. Info BMKG juga cuacanya akan ekstrim. Siklus 5 tahunan infonya seperti itu. Jadi kita juga jaga-jaga, mungkin antisipasi ya ketika terjadi sesuatu di jalur, kita udah siap dengan segala resikonya, termasuk simulasi lalu lintas seperti itu. Selain itu kita juga buat koordinasi dengan PJR. Ya, ini terkait simulasi yang tadi ya. Itu kita buat koordinasi dengan PJR. Jadi nanti perintahnya dari PJR Jatim 3 dalam hal ini seperti itu. Oke. Nah, untuk memastikan kenyamanan selama arus liburan Nataru ini, perbaikan-perbaikan gitu gimana, Pak Yaya? Iya, terkait dan perbaikan sebenarnya sudah kita hentikan mulai minggu lalu ya, mulai Sabtu Minggu. Tersisa hari ini tuh beautifikasi, pemotongan rumput, supaya nggak terlalu ini Bu, panjang-panjang. Betul, gitu ya. Kan mengganggu juga ke pengguna jalan. Jadi hari ini potong rumput terakhir. Lalu mulai hari ini clean sampai dengan tanggal 2 nanti, tanggal 2 Januari. Jadi kita berhenti setahun Bu. Ya. Setahun ya ternyata Setahun, ya, dari 2024 ke 2025. Betul. Ya. Wah. Oke, jadi sangat nyaman ya berarti pada saat liburan Natal dan Tahun Baru ini kalau kita melintas di tol Jombang Mojokerto ya, diupayakan tidak ada hambatan, semuanya berjalan lancar. Ya. Dan diupayakan nanti kalaupun ada yang mogok bisa segera tertangani. Segera tertangani dengan baik ya. Betul, nah, ada satu campaign ya Pak Yaya juga Pak Haris yang dilaksanakan oleh teman-teman Astra Tol Jombang Mojokerto dalam Nataru ini. Ada sebuah campaign yang saya sempat dengar itu ya. Gimana Pak? Melalui campaign Nataru Ceria, Astra Tol Jombang bersama dengan Astra Infra Group berupaya membawa keceriaan bagi para pengguna jalan tol melalui jalan yang cepat, tanggap, keramahan petugas, informatif, dan edukasi keselamatan, serta ajakan untuk mendukung keamanan perjalanan demi mewujudkan Nataru Ceria. Jadi nama kampanyenya adalah Nataru Ceria. Nataru Ceria. Supaya kita kalau lewat tol Jombang Mojokerto ini ceria juga gitu ya Pak. Seperti itu. Kan liburan ya, nggak boleh sedih ya. Harus selalu ceria. Harus selalu ceria ya. Nah, lalu ini tentang prediksi traffic di ruas tol Jombang Mojokerto pada liburan Nataru ini seperti apa untuk tahun ini? Prediksi kepadatan dan sebagainya. Kepadatan diperkirakan sekitar 1 juta kendaraan. Itu dihitung mulai periode Natal dan Tahun Baru itu tanggal 15 Desember. 15 Desember kemarin ya. Itu kita hitung sebagai H-10 ya. Kita hitung sampai dengan tanggal 11 itu diperkirakan 1 jutaan kendaraan akan melintas di tol Jombang Mojokerto. Lalu ya arus ini mengalami kenaikan 30% jika dibandingkan dengan tarif traffic biasa atau normal. Nah, normalnya. Dari sini itu sebenarnya perlu kepada setiap pengguna jalan gitu kan. Makanya perlu ceria ya Bu ya, supaya tidak murung. Kalau murung itu nanti negatif, betul. Karena trafficnya lebih ramai daripada biasanya, sehingga orang harus makin waspada di jalan. Nah, itu juga memperkecil kemungkinan terjadinya tragedi atau insiden gitu ya di jalan, sehingga lebih lancar, harapannya lancar. Kan kebiasaan kalau lewat tol Jombang Mojokerto kan lancar selama ini, biasanya kecepatannya tuh luar biasa. Nah sekarang mesti dikurangi itu. Betul, apalagi ini musim hujan. Betul. Oke, nah kapan ini prediksi puncak arus liburan di ruas tol Jombang Mojokerto pada Nataru tahun ini? Ya, menjelang Hari Raya Natal ini kita prediksi di Rabu 25 Desember ini estimasi 47.000 kendaraan yang melintas dan
menjelang tahun baru Minggu 29 Desember ini dengan estimasi 46.000 kendaraan yang melintas. Sedangkan puncak arus baliknya diprediksi pada Minggu 5 Januari dengan estimasi 50.000 kendaraan yang melintas. Seperti itu. Oke. Dan semuanya sudah siap ditampung oleh tol Jombang Mojokerto ya. Siap. Secara sarana prasarana semuanya siap ya. Oke, baik. Teman-teman silahkan ya. Anda yang libur Nataru ini akan melintasi tol Jombang Mojokerto. Ada pertanyaan yang mau Anda sampaikan, terutama berkaitan dengan liburan Nataru tahun ini. Segera saja Anda berinteraksi melalui 0811 345 4000, 0811 345 4000. Pak Yaya, Pak Haris, kita ke gatekeeper sebentar ya. Ke Santi ya, San? Update pohon tumbang di depan Pasar Banjaran Kota Kediri. Saya baru saja update dari Kompol Dodi Trihendro Siswoyo SHSIK MIK Wakapolres Kediri Kota. Kebetulan juga monitor situasi di sana sudah lancar. Arus di depan Banjaran atau Pasar Banjaran sudah bisa dilalui lancar. Pohon sudah bisa dievakuasi sehingga dua arah sudah normal, sudah tidak ada kepadatan di lokasi tersebut. Oke, lanjut ke Ika. Pak Budiman dengan Tulungagung, mohon dibantu call center jika sewaktu-waktu terjadi trouble. Apakah saat ini masih melayani untuk pembelian atau pengisian saldo di tol? Pak Dimas di Kandangan Kediri, apakah ada diskon tarif tol? Untuk rest area kan sekarang trennya sangat padat ya. Apakah ada penambahan fasilitas? Oke, baik. Dua pertanyaan ini sebentar lagi akan dijawab oleh teman-teman Astra Tol Jombang Mojokerto. Kita sedang bersama dengan teman-teman Astra Tol Jombang Mojokerto dalam kampanye Nataru Ceria. Oke, Pak Yaya, Pak Haris, pertanyaan dari Pak Budiman tentang call center kalau terjadi trouble sewaktu-waktu. Ya, baik Bu. Baik Mbak Ari, terkait dengan call center ya. Call center kita bisa dihubungi 24 jam di 0321 888 123. Itu bisa dihubungi via WhatsApp, bisa di call juga dengan bebas. Jadi insya Allah akan diterima kapanpun sama teman-teman karena kita sudah sediakan ya, terutama untuk Natal dan tahun baru supaya teman-teman benar-benar standby. 24 jam ya Pak? 24 jam. Selalu ada yang terima ya? Selalu ada, 24/7. Mantap. Baik. Siap. Nah itu kalau ada ini masih bisa dilayani pembelian saldo di tol kah Pak? Top up ya maksudnya. Iya, top up kelihatannya dimaksud. Kartu tol ya. Insya Allah masih ada. Sebenarnya kita mendorong teman-teman pengguna jalan untuk mengisi di rest area. Ya. Karena kalau mengisi di gerbang itu mengganggu yang lain. Betul, banyak kekhawatirannya mengganggu yang lain, menimbulkan kemacetan panjang nanti. Jadi silakan bisa melangsungkan top up di rest area, ada di setiap di setiap rest area sudah ada gerai-gerainya sendiri, di minimarket di rest area insya Allah sudah tersedia. Kalaupun kelewatan di rest area ya bisa di gerbang exit kita untuk melakukan pengisian, tapi itu jadi opsi terakhir saja supaya nggak menumpuk di gerbang terakhir seperti itu Mbak Ari. Jangan dijagakan ya Pak ya, artinya ya. Wah nanti masih aman ada di di gerbang exit. Oke, baik. Nah Pak Dimas di Kandangan Kediri, apakah ada diskon tarif tol? Gimana Pak Aris? Saat ini kami sedang fokus berkoordinasi di internal ya, dan dengan stakeholder terkait dan mempersiapkan perjalanan arus yang lancar. Adapun terkait tarif diskon, kami mengikuti apa yang menjadi anjuran dari ATI. Jadi sampai dengan saat ini masih belum. Belum ya? Masih belum. Oke, baik. Oke. Sejak beberapa hari lalu kita memang sering mendapat pertanyaan ini ya, tapi ternyata selama libur Nataru tidak ada diskon tarif tol ya. Nah, ini tentang rest area Pak ya, juga Pak Haris, kan trennya padat ya. Apakah ada penambahan fasilitas di rest area? Ya, kami sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman tim Renpam, ini kan ada timnya ya, gitu kan, di lapangan kami sudah sediakan tambahan toilet di rest area karena kan kalau pengunjung lebih banyak artinya yang menggunakan fasilitas lebih banyak. Akhirnya kita akan menambahkan toilet portable yang ada di lapangan. Selain itu juga gerai-gerai makanan kami pastikan buka 24 jam, lalu fasilitas-fasilitas seperti musola tetap ada. Seperti itu. Baik.
Terkait dengan parkiran ya tidak ada penambahan mungkin ya gitu kan. Cuma kita begini, ketika case-nya kalau di tol Jombang itu kan rest area-nya kecil-kecil ya kalau dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Nah itu case-nya kita berikan petunjuk ke pengguna jalan. Jadi ketika rest area-nya full otomatis kami tutup biasanya. Nah di rambu penutupan itu kami berikan jalan keluar terdekat. Butuhnya apa nih? BBM, silahkan keluar di gerbang tol terdekat. Nanti bisa masuk lagi. Tarifnya sama. Kalau tujuannya ke Surabaya gitu ya, terus keluar di Jombang dulu, terus masuk lagi dari Jombang, itu tarifnya insya Allah sama. Nggak akan ada penambahan Tidak atau ada penambahan. pengurangan tarif seperti itu. Wow, solutif ya Pak di tol Jombang Mojokerto ya. Oke, itu teman-teman yang mau berinteraksi lagi silahkan manfaatkan 0811 3454 000, 0811 3454 000. Kita sedang bersama teman-teman dari Astra Tol Jombang Mojokerto. Nah, soal titik-titik yang padat ya Pak Yaya, diprediksi akan mengalami kepadatan itu di kilometer-kilometer berapa atau biasanya kan di sekitar rest area biasanya ya? Ya. Apa gimana tantangannya? Biasanya memang di sekitar rest area. Pengalaman kami Lebaran kemarin memang di rest area. Tapi ada lagi faktor lain kalau di Jombang Mojokerto tuh ciri khasnya biasanya di arterinya justru yang ramai. Arteri menjelang masuk ke tol. Oh. Seperti itu karena di mana aja misalnya Pak? Arteri kami itu ada di yang pertama di Bandar Kedung Mulyo. Itu arterinya kan menjelang jembatan jembatan Kayen. Nah, ya. betul. Itu mengalami penyempitan. Pasti di situ efeknya panjang. Terus ke barat lagi nanti ada perlintasan kereta api. Itu juga penyempitan. Barusan saya juga kena sudah di situ. Cuma memang nggak terlalu panjang macetnya. Pas bareng sama kereta lewat itu betul. Ya biasanya ya. Jadi macetnya bukan di dalam tol. Biasanya macetnya itu di luar tol. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu biasanya pengguna jalan yang akan keluar ke bandar ketika sudah mengular, pasti kita akan berkoordinasi dengan tol sebelah Nganjuk untuk dikeluarkan di Nganjuk, atau kita keluarkan di Jombang, seperti itu supaya tidak semakin padat. Arahan dari kepolisian seperti itu. Terus ada tambahan lagi satu, sekarang di Tembelang itu juga sama, padat juga di situ, mau ke arah Lamongan, Babat itu juga padat di situ, sehingga kemarin kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian juga sama Dishub juga. Akhirnya dari teman-teman Dishub berkoordinasi dengan PU setempat itu ada pelebaran ya Pak Aris ya, ada pelebaran jalan dan pengaturan kembali ininya marka dan lain-lain sehingga kendaraan yang akan menuju ke Lamongan dari Jombang itu ke utara, ke Lamongan, ke Babat itu bisa lebih langsung lanjut seperti itu. Oke. Nah, yang berkaitan dengan yang dijelaskan Pak Yaya, kalau misalnya ternyata di Bandar Kedung Mulyo Jombang ada kepadatan, kan akan diarahkan keluar di Nganjuk. Bagaimana memberikan sign kepada pengguna jalan tol Jombang Mojokerto kalau ternyata Bandar Kedung Mulyonya padat gitu? Ya. Di lapangan di persimpangan itu sudah kami siapkan ada pos, ada PJR juga nantinya dan ada dari tim patroli kami juga yang akan mengatur, ada perambuan tambahan juga supaya ketika nanti dari kepolisian minta untuk dialihkan ya nanti kita akan menyesuaikan karena diskresinya kan dari kepolisian semuanya itu. Jadi kalau sudah terlanjur keluar bisa masuk lagi berarti bisa diarahkan untuk masuk lagi. Tapi catatannya begini Mbak Ari, selama ini dari historical data yang kami punya selama Natal dan Tahun Baru jarang sekali terjadi kemacetan. Memang kendaraan itu padat. Hanya saja kalau katanya Mbak orang Jawa itu lumintu ya. Jadi dia ada tapi nggak sampai benar-benar gitu. Inilah gitu. Macet terus nggak bergerak itu. Kalau itu Lebaran biasanya. Iya. Karena masanya lebih banyak. Betul, ya. Di Nataru. Oke. Selain itu kita nambah informasinya di VMS juga kan ya. Jadi setiap kan kita juga ada VMS beberapa gitu kan di jalan tol. VMS itu apa Pak? Variable message sign. Jadi dia itu kayak running tag itu. Ya running tag itu di jalur gitu kan memberikan informasi kalau
lokasi atau keluaran di bandar sedang padat gitu kan, dia diinformasikan seperti itu. Nah itu Pak, Iya, itu jadi bisa dari awal mempersiapkan diri. Ya, dia itu ada di 698 kalau nggak salah itu, di 698 itu kan sebelum dia ke Jombang gitu kan, kalau dia tahu bandar macet dia bisa langsung ke Jombang, atau kalau memang dia ke Nganjuk ya bisa langsung ke terus Nganjuk, seperti itu. Baik, jadi semuanya sudah disiapkan sedemikian rupa. Skenariokan sedemikian rupa. Alhamdulillah, luar biasa teman-teman Tol Jombang Mojokerto. Oke, kita ke gatekeeper lagi, Silvi. Pak Gunawan, di Simpang 4 Kandangan Kediri tersendat murni peningkatan volume kendaraan dari arah Malang. Pak Rian dan Pak Eko mengirimkan video ada insiden lalu lintas di tol setelah rest area Mojokerto dari arah Surabaya atau KM 694. Saya komunikasi ke Ibda Nova Ferdiansyah, Panit Jatim 3 PJR Polda Jatim, dan sudah monitor. Saat ini petugas sudah sampai di lokasi. Nanti update-nya akan disampaikan. Oke, lanjut Angga. Pak Rian menanyakan adakah fasilitas layanan darurat di sepanjang jalan tol. Kemudian Pak Adi juga menanyakan apakah ada fasilitas khusus untuk pengemudi yang membutuhkan bantuan berupa kontak darurat mungkin atau aplikasi yang bisa digunakan. Oke, 2 pertanyaan lagi ya. Sabar sebentar lagi jawabannya. Astra Tol Jomo telah mempersiapkan berbagai strategi. Ya, seperti Pak Rian, Pak Adi, teman-teman kalau Anda juga punya pertanyaan berkaitan dengan layanan Tol Jombang Mojokerto selama libur Nataru dalam kampanye Nataru Ceria ini, silahkan ya segera sampaikan di 0811 345 4000, 0811 345 4000. Masih bersama dengan Pak Hidayatullah Al-Maududi, Ketua Renpam Nataru Astra Tol Jombang Mojokerto, juga Pak Haris Istiawan, Wakil Ketua Renpam Nataru Astra Tol Jombang Mojokerto. Oke Pak Yaya dan juga Pak Haris, ada 2 pertanyaan yang sudah masuk kembali Pak. Yang Pak Rian tadi, fasilitas layanan darurat di sepanjang Tol Jombang Mojokerto. Ya, terkait layanan darurat yang dimaksud ini mungkin ini ya. Kalau misalnya mogok gitu ya. Nah, itu sebenarnya seperti yang saya jelaskan di awal, di sepanjang jalan tol kami sudah tersedia CCTV, smart CCTV. Jadi CCTV-nya selain berfungsi sebagai memantau traffic lalu lintas, dia juga ketika ada mobil yang mogok atau tidak bergerak, itu dia pasti akan notifikasi ke Senkom kami. Sehingga itu lebih cepat diketahui ketika ada kendala terus tiba-tiba minggir gitu ya. Nanti itu akan langsung ada petugas yang akan nyamperin. Atau kalau nggak keburu, di setiap papan atau patok kilometer yang tiap 200 meter itu kita juga ada nomor hotline-nya tadi yang 0321881123 itu terpampang per 200 meter. Mudah-mudahan itu membantu gitu ya, terkait dengan itu. Itu sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua tadi terkait kontak darurat tadi kan. Kontak darurat ya. Itu sudah terpasang per 200 meter, atau kalau enggak ya akan menunggu ini petugas yang sedang berpatroli, yang mobile, nanti pasti dapat laporan dari Senkom itu yang sedang bertugas, karena dari CCTV nanti sudah ada pemberitahuan, ini mobil mogok di KM sekian. Nah, itu pasti sudah ada notifikasinya seperti itu Mbak Ari. Kalau aplikasinya ada nggak, misalnya aplikasi khusus Pak untuk misalnya kita menghubungi teman-teman tol Jombang Mojokerto, atau WhatsApp aja ya, selama ini melalui WhatsApp itu ya, WhatsApp ya. Iya. Jadi yang tadi 0321 888 123 itu sudah merupakan WhatsApp. Iya. Jadi bukan hanya PSTN ya, itu Bukan. sudah nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp. Bisa ditelepon WhatsApp, bisa di chat aja gitu. Itu termasuk sama ya pertanyaan tadi kan, fasilitas khusus untuk pengemudi yang membutuhkan bantuan berarti lewat itu, lewat kontak darurat tadi dan melalui WhatsApp bisa. WhatsApp pun WA call bisa ya Pak, diterima ya. Bisa. Oke, jadi lebih gampang nanti membutuhkan layanan darurat dari Tol Jombang Mojokerto itu teman-teman. Luar biasa, semuanya sudah disiapkan oleh teman-teman Astra Tol Jombang Mojokerto. Nah, sekarang tentang diskon tarif tadi Pak. Mungkin bisa kembali digambarkan, kan menurut Pak Haris tadi untuk sementara ini memang tidak ada yang namanya diskon tarif tol ya. Iya.
Aha. Masih belum. Masih belum ada. Belum ada taruna khusus. Tidak ada taruna khusus ya untuk berkaitan dengan diskon tarif teman-teman. Oke, itu berarti yang perlu Anda ketahui. Dan ini sekarang, nah kaitannya dengan mengurangi tingkat kecelakaan arus liburan Nataru tahun ini. Karena terakhir ini kok sering kali ya kita dengar ada kecelakaan-kecelakaan Pak di jalan tol. Apalagi nanti pas libur Nataru semakin padat. Apa upaya dari teman-teman Astra Tol Jombang Mojokerto untuk menekan angka kecelakaan? Ya, selama periode ini kan kita berfokus ke 3 poin utama ya. Infrastruktur, komunikasi publik, dan pengorganisasian, khusus berkaitan dengan keselamatan tercantum pada poin infrastruktur. Di mana Astra Tol Jomo ini berfokus pada rehabilitasi fasilitas keselamatan seperti wayrop, marka, perbaikan guardrail dan lampu PJU, serta menjalankan program Zero Pothole. Jadi di wilayah kami itu kita maintain sebaik-baik gitu kan, terkait aspalnya itu tidak ada lubang seperti itu. Dengan rehabilitasi fasilitas keselamatan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman bagi pengguna jalan sehingga menurunkan tingkat kecelakaan dan fatalitas jalan tol. Seperti itu. Oke. Tapi ya kembalinya juga mungkin kepada pengguna jalannya sendiri ya Pak ya? Iya, kalau di kami itu kan di rambu-rambu itu pasti udah diingatkan ya dengan kecepatan maksimal 100 gitu kan ya. Karena di jalan tol kami itu relatif agak sepi gitu. Kadang-kadang pengguna jalan itu memacu kecepatan di atas rambu-rambu. Lebih dari 100. Gitu. Apalagi cuaca seperti ini udah hujan gitu kan. Kami aja waktu kita keliling gitu kan, kita monitor itu dengan kecepatan ya 80 gitu. Di belakang itu udah didim gitu kan, udah disuruh minggir gitu kan, karena kecepatannya dia melaju lebih dari 100 gitu kan. Padahal kondisinya hujan. Seperti itu. Tapi harusnya ada dong program khusus Pak untuk mengurangi pengguna jalan yang suka ngebut itu dari teman-teman Astra Tol Jombang Mojokerto. Ya, di kami itu ada beberapa titik atau poin itu kita kasih rumble strip ya, rumble strip atau marka kejut gitu kan, untuk ya mengingatkan kecepatan ya, kecepatan tersebut. Seperti itu. Juga kita berkoordinasi juga ke PJR gitu kan, untuk penindakannya kan, karena kami tidak diberikan wewenang untuk menindak gitu kan. Iya, kami berkoordinasi dengan PJR gitu. Oke. Nah, seringkali juga kan kecelakaannya karena kondisi ban. Ya. Mungkin tekanan anginnya kurang dan sebagainya. Kalau untuk fasilitas seperti ini di rest area kita sediakan secara gratis ya, untuk pengecekan ban seperti itu. Di rest area kami sudah kita siapkan untuk dari pengguna jalan yang untuk mengecek kondisi bannya, silakan mampir ke rest area. Oh, penting gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kan terlupakan, pokoknya dinyalakan terus jalan gitu aja tanpa ngecek kondisi ban ya. Itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman melintas di Astra Tol Jombang Mojokerto, terutama di libur Nataru tahun ini. Oke, Pak Haris, sebentar lagi ya kita akan kembali ke publik interaktif kita tentang kampanye Nataru ceria dari Astra Tol Jombang Mojokerto. Kita ke gatekeeper Ika. Mas Fatur Rozi, perjalanan saat ini di tol kilometer 694 untuk insiden lalu lintas tadi sudah dievakuasi kendaraannya, sudah ada rambu-rambu lengkap di sana, untuk lalu lintas terpantau lancar, jadi bisa menggunakan satu lajur. Kemudian di kilometer 690 arah Surabaya lajur kanan juga ada insiden Terios warna silver, sepertinya masuk ke jalur sebelah kanan ya. Ini terpantau juga sudah ada petugas, sudah dievakuasi. Pak Agus Rianto, posisi saat ini di Sidoarjo ke Tolwaru, kilometer 753, sangat ramai padat. Arus mudik sudah terlihat dari Surabaya, Sidoarjo menuju ke Jombang. Sementara cuaca redup, dan rawan terjadi insiden lalu lintas karena saat ini basah habis diguyur hujan. Oh ya, baik, lanjut ke Santi.
Pak Rahman di Mojokerto, apakah ada perubahan atau penutupan jalan di Tol Jomo selama Natal dan Tahun Baru? Misalnya ada insiden atau kendaraan padat. Bu Hanifah di Tulungagung, bagaimana cara minta bantuan ketika mobil kita trouble sementara masih jauh dari rest area? Oke, baik, 2 pertanyaan ini. Langsung diberikan tanggapan oleh Pak Yaya dan Pak Haris, Pak, silahkan. Ya, terima kasih. Terkait yang terakhir tadi terkait penutupan jalan ya, apakah ada rekayasa lalu lintas mungkin maksudnya ya Pak ya? rekayasa lalin kondisional ya, tergantung dengan kondisi. Ketika memang kondisinya harus ditutup jalannya atau dialihkan, ya, itu kita akan melakukan pengalihan. Tentunya itu berdasarkan diskresi dari kepolisian. Kami tidak bisa menentukan itu sendiri karena wewenang itu ada di PJR biasanya. Atau mungkin itu. katanya tadi seperti yang dijelaskan Pak Yaya, jadi kalau misalnya pas di jalur di luar tol itu padat, kemudian harusnya sudah keluar terus harus masuk lagi ke tol gitu ya Pak ya? Ya, itu juga salah satu siasat atau ini ya, simulasi rekayasa lalu lintas yang sudah kami lakukan rencananya seperti itu. Tapi balik lagi itu semua berdasarkan diskresi kepolisian. Jadi memang wewenang pengalihan jalur dan lain-lain itu ada di kepolisian, jadi kita manut. Catatan tambahan yang tadi yang saya sampaikan juga, secara historical data selama Natal Tahun Baru kami belum pernah melakukan pengalihan arus. Kalau jadi, pas Nataru ya? Iya, tenang saja Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Oke, nah sekarang kalau ternyata mobil kita mogok tapi masih jauh dari rest area, apa yang harus kita lakukan? Ya, itu tadi yang diinfokan Pak Yaya ya terkait call center. Jadi ya telepon, nanti petugas kami akan datang dengan armada, dengan derek gitu kan, kalau memang dibutuhkan kita akan antar ke gerbang terdekat gitu kan. Tapi kalau biasanya sih kalau sampai malam gitu kan ya kita antarkan sampai ke bengkel yang terdekat di lokasi seperti itu. Bengkel terdekat yang ada di dalam tol? Enggak, di luar ya? Di luar. Oh, kalau misalnya ternyata trouble-nya berat ya Pak ya? Oke, atau yang kehabisan BBM biasanya kan diderek juga ya sampai ke SPBU-nya ya. Oke, tapi jangan lupa kalau sebelum masuk tol memang ngecek dulu itu tadi ya, kondisi ban, BBM-nya cukup atau tidak ya, terutama perjalanan jauh. Ya, nah, cuman kan sekarang kan kalau di kita itu kalau pas waktu Nataru ini kan di rest area kan udah ada BBM ya. Oh iya, nah, nanti betul. Dari armada tadi itu derek kita itu langsung antar ke rest area tersebut untuk isi. Katanya sama BBM kan sekarang sudah ada yang listrik Pak, mobil-mobil itu listrik ya. Bagaimana nih kesiapan dari Astra Infra untuk pengguna kendaraan listrik? Ya, terkait dengan ini ya, kendaraan listrik ya sedang booming baru-baru ini. Nah, kami juga menunjang kepada pengguna kendaraan listrik. Jadi kami ada 4 rest area dan di 4-4-nya sudah ada titik pengisian untuk kendaraan listrik. Jadi tidak perlu khawatir bagi pengendara kendaraan listrik, jadi bisa menikmati rest area sambil nunggu mobilnya penuh sambil seperti itu. Mobilnya ya. Nah, itu ada bisa diingatkan ke teman-teman Pak rest area di Tol Jombang Mojokerto ini. Ada 4 ya. Yang pertama di KM 678 arah ke Surabaya dan sebaliknya di 678 arah ke Jombang atau arah ke barat ya, ke arah ke Jakarta ada. Lalu di KM 695B yang ini spesial ininya istilahnya SPKLU ya. SPKLU. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum, karena yang di 695A ini ultra fast charging. Oh, jadi cepat ya Pak? Lebih cepat mengisinya seperti itu. Lalu di 695B juga ada seperti itu. Oke, tidak perlu cemas kalau masuk tol Jombang Mojokerto yang pakai mobil listrik, ada SPKLU di 4 titik di rest area kilometer 678 baik jalur Surabaya atau ke arah Jakarta, kemudian kilometer 695 baik itu arah ke Surabaya maupun arah ke Jakarta. Nah, tadi sudah sempat kita singgung juga kalau misalnya ternyata pas libur Nataru ini rest area penuh, akan ada perambuan ya Pak ya, rambu-rambu yang bisa dilihat. Tambahan. Oke,
Itu dipasang berapa jauh dari rest area yang penuh itu, Pak? Nantinya secara teknis ada pos penjagaan di pintu masuk ke rest area. Nah, disitulah nanti kami standby-kan personil security di pintu masuk itu. Artinya ketika nanti info dari rest area itu sudah penuh parkirannya, nanti akan berkoordinasi dengan tim yang sedang berjaga di pintu untuk melakukan penutupan dan melakukan pengaturan kepada pengguna jalan yang akan masuk seperti itu. Oke, jadi semuanya sudah direncanakan ya. Oke. Atau nanti memanfaatkan media sosial, Pak, untuk juga memberitahu pengguna jalan kalau misalnya ada rest area yang sedang penuh misalnya. Ada Instagram kan dari teman-teman Astra Tol Jomo itu ya, yang akan rutin memposting ya, Pak? Ya, kita selalu update ya lalu lintas ruas tol Jomo dapat diakses, dilihat melalui traffic update yang dilakukan melalui Instagram Story @AstraTolJomo serta akun media sosial X Astra Tol Jomo secara berkala, atau bisa dengan aplikasi dari BPJT yaitu Tol Kita. Seperti itu. Itu ya. Iya. Sering-sering ngintip ya. Iya. Karena kan media sosial sekarang ini sedikit-sedikit kita tuh nggak bisa lo lepas dari yang namanya media sosial tuh. FOMO, Pak, fear of missing out. Baik, masih bersama teman-teman dari Tol Jombang, Astra Tol Jombang Mojokerto. Kita pengen tahu nih dari teman-teman Astra Tol Jomo untuk persiapan antisipasi arus liburan Nataru tahun ini, berapa jumlah mobil petugas yang disiagakan nih, Pak, biar kita semakin tenang gitu ya. Ya, pada arus liburan tahun ini kita siagakan 3 mobil patroli. Ada 3 mobil patroli yang itu secara periodik akan muter melihat kalau ketemu sama pengguna jalan selain CCTV tadi ya, Bu ya. Lalu ada 1 mobil rescue, lalu ada 2 ambulans dan 4 mobil derek. Juga ada mobil patroli dari PJR. Oke, jadi tenang saja ya. Apalagi kan ada tadi smart CCTV. Smart CCTV ya. Yang langsung bisa mendeteksi kalau misalnya ada kendaraan yang trouble ya. Di titik manapun itu ya, Pak ya. Di titik manapun. Wah. Tidak usah khawatir, apalagi di setiap patok kilometer itu dipasang nomor informasi call center kita. Oke, 0321 888 123. Atau biasanya langsung telepon ke Radio Andika biasanya. Nah, itu lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Biar Radio Andika yang telepon ke kami. Kolaborasi yang luar biasa ya, Pak ya, dengan Alhamdulillah. teman-teman Tol Jombang Mojokerto. Astra Tol Jomo juga begitu luar biasa persiapannya dalam mengantisipasi libur Nataru tahun ini. Oke. Kembali ke gatekeeper Silvi. Pak Rizky mengirimkan video ada insiden lalu lintas di Tol Malang KM 77 sekitar jam 3 sore lebih 20 menit. Bis pariwisata dengan truk muatan, sepertinya muatan styrofoam karena muatannya warna putih. 2 kendaraan tersebut memenuhi seluruh badan jalan. Jadi mohon waspada, saya komunikasi dengan teman-teman di PJR Jatim 4 di Lantas Polda Jatim dan juga teman-teman di Senkom Tol Malang untuk mengetahui bagaimana penanganannya. Mas Rino, saat ini melintas di Jalan Hayam Muruk Kota Kediri cenderung padat, banyak masyarakat yang memadati pusat perbelanjaan. Pak Didi, di Simpang 4 alun-alun Kota Kediri cenderung padat dari arah Jalan Panglima Sudirman dan Urip Sumoharjo Kota Kediri. Oke, lanjut ke Angga. Bu Misal menanyakan, adakah sumber informasi yang resmi mengenai persiapan pengalihan serta fasilitas pendukung dari Astra Tol? Oke, baik. Pertanyaan segera akan ada tanggapan dari teman-teman Astra Tol Jombang Mojokerto. Masih bersama teman-teman Astra Tol Jombang Mojokerto, Pak Yayat juga Pak Haris, silahkan jawaban untuk Bu Michelle. Sumber informasi resmi tentang persiapan, pengalihan, fasilitas pendukung yang ada di Astra Tol. Ya, terima kasih Bu Michelle. Terkait dengan informasi-informasi tersebut, ya seperti yang sudah kami sebutkan tadi, bisa diakses di Instagram kami atau di Instastory kami, yaitu di @AstraTolJomo. Atau bisa juga di media sosial X atau dulu namanya Twitter ya. Twitter ya, sekarang namanya X namanya ya. X itu sama namanya Astra Tol Jomo seperti itu. Nanti insya Allah akan ada update-update
di story kami terkait dengan kondisi lalu lintas, penutupan jalur atau apapun, ada nanti bentuk komunikasi kami dengan publik adalah lewat salah satunya lewat media sosial. Lewat media sosial ya. Oke. Nah ini yang kaitannya dengan cuaca yang kita juga perlu ini Pak ya juga Pak Haris ya. Apa upaya yang dilakukan oleh teman-teman Astra Tol Jombang Mojokerto mengantisipasi cuaca buruk? Oke, Astra Tol Jombang mengantisipasi genangan air dengan memastikan drainase berfungsi baik melalui pelaksanaan pemeliharaan rutin saluran di badan jalan, baik saluran median, saluran samping maupun cross drain. Tapi kita juga menyiapkan tenaga pemeliharaan khusus gitu kan, yang standby, yang kalau kita ada kendala apapun yang memerlukan tenaga pemeliharaan tersebut kita langsung bisa action. Contoh nutup lubang, siapa tahu pada waktu kondisi hujan ini biasanya aspal itu musuhnya air ya. Nah, itu terjadi pothole gitu, kita langsung bisa action langsung. Terus kalau terjadi aquaplaning gitu kan, kita langsung bisa kasih sudetan air gitu kan, biar air yang tergenang itu bisa langsung hilang gitu kan ya. Seperti itu kita siapkan tenaga pemeliharaan khususnya. Iya. Kalau untuk teman-teman Astra Tol Jombang Mojokerto kan tidak perlu menunggu laporan dari pengguna jalan ya untuk menutup jalan yang berlubang ya Pak ya. Ada patroli khusus ya yang akan mengecek kondisi jalan. Iya. Setiap kita bebankan ke tim patroli itu, selain dia patroli jalur gitu kan, dia juga monitor tingkat kerusakan yang ada di jalan seperti itu. Selain tim pemeliharaan juga pada waktu kondisi tertentu dia akan keliling juga, kan ada tim inspeksinya juga gitu kan, saling menutup informasi gitu kan. Jadi kalau yang mana yang lebih cepat duluan informasinya, kita langsung tim pemeliharaan itu langsung menyapu bersih di belakangnya. Mantap ya. Jadi tidak akan ketemu lubang jalan di Astra Tol Jombang Mojokerto. Ya itu ikhtiarnya Bu. Bahkan ini sudah kami mulai sebelum periode Natal dan Tahun Baru. Jadi memang bukan karena ada Natal Tahun Baru kita lakukan ini, enggak. Kita sebelumnya sudah melakukan langkah antisipatif. Rutin ya. Ya betul. Rutin ya. Oke, jadi tenang kalau lewat Tol Jombang Mojokerto. Nah ini dari live streaming di Facebook AG243 dari Ananda Indra Sindoro. Bagaimana kalau ada trouble? Apakah ada montir di rest area? Nah, sedangkan untuk dereknya apakah ready 24 jam? Ya. Untuk kendaraan pelayanan termasuk derek itu kita ready 24 jam insyaallah. Kita ya begitu dengan Senkomnya tadi, sentral komunikasi atau call centernya itu 24 jam, nanti bentuk perintahnya ke derek atau apapun juga ready 24 jam. Terkait dengan montir atau bengkel itu kita belum ada kalau di rest area. Atau bisa juga seperti ini, kami ada program kerjasama dengan Daihatsu saat ini sampai dengan saat ini. Jadi teman-teman pengguna jalan yang mengalami trouble dengan kendaraannya itu bisa menghubungi call center kami atau Radio Andika sehingga nanti bisa dihubungkan dengan Daihatsu service mobile yang ada yang beroperasi di tol kami. Itu bentuk kolaborasi kami dengan Daihatsu mulai tahun ini. Seperti itu. Oke. Lalu bagaimana cara mengakses pantauan CCTV Astra Tol Jombang Mojokerto? Kan sudah smart CCTV, kita sebagai calon yang akan masuk tol itu bisa pantau duluan kan Pak sebelum masuk tol gitu ya? Bisa. Terkait dengan CCTV bisa lewat aplikasi tadi ya, yang dari BPJT. BPJT ini Badan Pengatur Jalan Tol, itu regulator tol seluruh Indonesia. Jadi seluruh tol CCTV-nya bisa terpantau di aplikasi BPJT, itu namanya Tol Kita. Oh, oke. Jadi yang ditanyakan secara umum pendengar tadi ternyata ini ya, yang dimaksud mungkin adalah aplikasi dari BPJT yang namanya Tol Kita itu ya Pak Yayat juga Pak Haris ya. Memantau CCTV-nya. Oke, jadi sebelum masuk tol kita sudah bisa mendapat gambaran lebih dulu bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalan tol. Di samping tadi ya ada Instastory, ada X juga ya, di X ya. Ada X juga. Oke, ada yang akan tersambung dengan teman-teman Astra Tol Jombang Mojokerto, ke Silvi dulu.
Pak Indra saat ini melintas di Simpang 4 Kandangan juga menginformasikan ada kepadatan yang terjadi di arah Malang dan juga Jombang, jadi mohon waspada. Sementara dari arah Kediri juga terpantau ramai lancar. Pak Didin minta bantuan di jalur Mojo dari arah Tulungagung, apakah ada kepadatan? Saat ini posisi masih di Karangrejo Tulungagung. Oke, langsung ke Ika. Bergabung Bu Amelia di Purwasri Kediri. Bu Amelia. Halo, Mbak Ari. Halo, iya Bu Amelia, silahkan. Mbak mau tanya nih, ini kalau misalkan lagi musim banyak yang pemudik gini atau pengguna jalur tolnya lagi banyak-banyaknya nih, terus banyak penggunanya yang sedang di jalur tol, untuk di rest areanya gitu, nanti kita kena pembatasan waktu gitu juga nggak sih Mbak? Atau kita juga bisa berlama-lama secukupnya kita di jalur tolnya? Oke, nggih, baik Bu Amelia, ditunggu jawabannya di radio ya Bu. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih Bu Amelia di Purwasri Kediri. Ini juga mau saya tanyakan ke Pak E sama Pak Haris, ada pembatasan waktu nggak di rest area Pak selama libur Nataru? Ya, secara normatif kami belum mendapatkan instruksi terkait pembatasan waktu ya di rest area, berbeda dengan Lebaran kemarin. Kalau Lebaran kemarin memang dibatasi. Namun sebaiknya kita juga bertoleransi kepada pengguna jalan yang lain ya. Boleh menikmati rest area kami, memang bagus-bagus Bu. Alhamdulillah rest area kami bagus-bagus, cuma ya mungkin bisa mampir di lain waktu gitu. Karena kita juga ini kasihan juga ke pengguna jalan yang lain yang butuh pengen istirahat juga gitu. ya. Yang memang harus mungkin ada hajat atau apa, mau sholat atau gimana gitu kan. Oke. Karena kami sadari walaupun rest area kami bagus tapi kecil. Iya, daya tampungnya terbatas. Daya tampungnya terbatas. Oke. Seperti Tapi ada apa Pak? Seperti misalnya ada himbauan pada saat mereka berada di jalan di rest area itu, misalnya supaya tidak terlalu berlama-lama gitu, ada announcement yang disampaikan. Ya, pastinya itu akan ada di rest area, namun tidak semasif ketika Lebaran. Lebaran, Karena ya. kalau Lebaran kan waktunya jelas, itu cuma satu gitu kan. Hari H Lebaran gitu kan. Kalau ini ada dua sesi, ada sesi Natal, ada sesi Tahun Baru. Silakan. Alhamdulillah. Orang-orang kan bisa membagi waktunya gitu kan, di dua liburan ini seperti itu. Baik, Mbak Ari. luar biasa teman-teman Astra Tol Jombang Mojokerto menyiapkan teman-teman yang akan menggunakan fasilitas-fasilitas jalan tol Jombang Mojokerto ini, termasuk rest area atau juga kalau misalnya ada trouble-trouble. Pak Aris, ada yang ingin diingatkan lagi ke teman-teman pengguna jalan tol Jombang Mojokerto? Ya, tetap waspada di jalan karena saat ini musim penghujan juga gitu kan, rawan licin. Tadi ada aquaplaning juga gitu kan. Walaupun kami sudah berupaya untuk memangkas atau memberikan saluran untuk aquaplaning supaya tidak tergenang, cuma ketika hujan sangat deras itu air membutuhkan Pasti waktu untuk mengalir. Ada tetap akan tergenang sebentar. Betul. Gitu di badan Kami jalan. melakukan ikhtiar, pengguna jalan juga harus melakukan ikhtiar. Jadi aquaplaning itu secara teori hanya bisa terjadi kalau kecepatan tinggi. Tapi namun ketika kecepatan kita normal, di VMS kami di layar running text itu lah ya, itu ketika hujan selalu muncul kecepatan maksimal 70 km per jam. Artinya supaya memperkecil potensi terjadinya aquaplaning ini, nggak tergelincir, nggak selip gitu kan, betul. seperti itu. Jadi tidak adanya insiden itu kerjasama dari kedua belah pihak. Dari kami juga melakukan satu upaya, dari pengguna jalan harapan kami juga melakukan satu upaya terkait dengan fasilitas tadi, pengisian BBM, pengisian listrik, isi angin itu tersedia di rest area kami, tidak perlu khawatir. Nanti tinggal dikunjungi saja. Kalaupun kebingungan bisa pantau media sosial kami atau bisa juga ke call center kami. Call center seperti itu. 0321 888 123 ya. Itu harus segera disimpan di HP masing-masing sebelum masuk tol Jombang Mojokerto. Dan program campaign Nataru Ceria ini mulai dari hari ini ya Pak? Atau dari kemarin? Sebenarnya secara masa Nataru sudah mulai hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin sampai dari dengan pemerintah sampai dengan tanggal 2 ya dari pemerintah. 2 Januari 2025 ya. Baik.
Terima kasih banyak, kita sudah dapat luar biasa gambaran persiapan dari teman-teman Astra Tol Jombang Mojokerto menghadapi arus liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 melalui kampanye Nataru Ceria. Terima kasih Pak Hidayatullah Al-Maududi, Ketua Renpam Nataru Astra Tol Jombang Mojokerto, juga Pak Haris Istiawan, Wakil Ketua Renpam Nataru Astra Tol Jombang Mojokerto. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Yang lewat Tol Jombang Mojokerto. Sampai ketemu lagi ya Pak. Matur nuwun. Ya, Oke. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mengikuti publik interaktif bersama Astra Tol Jombang Mojokerto.